Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan pada malam hari ini atas segala kasih dan kebaikannya bagi kita, dan terlebih memberikan kita waktu sejenak untuk bersama-sama dengan Dia dalam renungan malam pada saat ini. Dan oleh sebab itu, mari kita fokuskan seluruh perhatian kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 25, Kitab Suci Ilham Allah. Nomor 25, Kitab Suci Ilham Allah. Kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat. Ianya kan takut yang tiba, jadi sumber berkah. Pelita ini hentar kita dalam hidup panas, sampai kita pandang cahaya dari hari bakal. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini, Bapa dalam surga, mensyukuri segala kasih dan rahmat Tuhan bagi kami sekalian, bersama dengan anak-anak muda-Mu Tuhan, di mana saat ini kami datang mendekatkan diri kami kepadamu, mencari Tuhan melalui waktu sejenak dalam renungan pada malam hari ini. Bapa, kami mau belajar firman-Mu, tuntunlah kami saat ini, supaya ketika firman-Mu dibacakan dan diajarkan, tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu saat ini, yang akan siap untuk membacakan, yang akan siap untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, seluruh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal 4 ayat 4. Injil Matius pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi inilah firman Tuhan, kan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu mengawali dan mengakhiri keseharian dengan tepat. Mengawali dan mengakhiri keseharian kita dengan tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian dan keresahan ini, penting untuk memulai dan mengakhiri hari kita
dengan mengisi hidup kita dengan bekal atau mengisi hidup kita dengan bahan bakar bagi jiwa kita. Sebab keadaan jiwa kita sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, sangat mempengaruhi bagaimana cara kita merasakan, dan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita memilih sesuatu yang tepat di dalam kehidupan kita ini. Jadi sama seperti tubuh fisik kita yang perlu diberi makan setiap hari agar tetap sehat, demikian juga jiwa. Sebab jika jiwa tidak diberi makanan, maka kita akan mengalami atau kita akan terkuras secara emosional dan kita akan terkuras secara spiritual. Jadi bagaimana cara kita mengisi jiwa kita ini dengan tepat? Yaitu dengan firman Allah setiap hari. Bahwa kita harus membaca, kita harus merenungkan firman Tuhan. Sebab inilah yang perlu mengisi hidup kita setiap hari untuk mampu menjalani, untuk mampu melewati hari-hari kita yang tidak berada dalam ketidakpastian dan serba meresahkan di dalam diri kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 4 ini berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa firman yang kita pakai untuk mengisi jiwa kita? Sebab kita tahu bahwa Alkitab adalah firman yang hidup dan Alkitab adalah firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah memulai hari Anda dengan ponsel atau mendengar berita-berita setiap harinya. Janganlah biarkan hari pertamamu dan akhir terakhirmu yang mengisi jiwa dan pikiran Anda adalah yang datang dari berita. Karena semuanya itu tidak bisa memberikan makanan bagi jiwamu dan tidak bisa memberikan ketenangan di dalam batinmu. Bukankah pada saat ini orang begitu dikagetkan, orang begitu bingung dengan berbagai berita-berita sehubungan dengan ketidakpastian pandemi yang sedang kita alami. Orang sedang berada di dalam keresahan-keresahan sehubungan dengan berita-berita seperti itu. Maka itulah sebabnya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang memberikan kita ketenangan, dan firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jika Anda memulai suatu kebiasaan baru di masa pandemi ini, biarlah kegiatan itu harus dimulai dan diakhiri dengan firman Tuhan. Dan salah satu cara kita untuk membangkitkan minat untuk tetap setia membaca Alkitab di dalam diri kita ini ialah dengan cara tetap membiarkan Alkitab kita terbuka di tempat terakhir kali kita membacanya. Sebab jika Alkitab kita tertutup, kemungkinan besar kita tidak ada semangat untuk mau membacanya. Tetapi ketika Alkitab kita tetap terbuka di tempat di mana terakhir kali kita membacanya, maka kita akan mudah untuk mengingat, kita akan mudah tersadar di dalam diri kita ini untuk lebih konsisten dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak masalah berapa durasi waktu Anda membacanya. Yang penting adalah bagaimana Anda membiarkan firman Tuhan mengubah hidupmu saat ini.
Yang penting adalah bagaimana Anda memandang orang lain di sekitar hidupmu dalam terang kasih Allah. Bagaimana Anda melihat hubungan Anda dengan Sang Penciptamu. Dan bagaimana Anda membiarkan dirimu dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan tuntunan firman-Nya di dalam kehidupanmu. Supaya engkau terus semakin bertumbuh dan supaya engkau semakin lebih dekat secara dalam kepada Tuhan bagi kehidupanmu. Sebab ingat baik-baik, kenapa hal ini harus kita lakukan di dalam diri kita? Sebab firman Tuhanlah yang berkuasa di dalam diri kita, dan sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kita, bagi jiwa seorang muda di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penopang bagi kehidupannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pertanyaan koreksi bagi kita saat ini yang akan mengintrospeksi bagaimana keadaan kita saat ini. Bagaimana iman kita di hadapan Tuhan saat ini? Yang pertama, apa yang lebih mengubah hidupmu saat ini? Firman Tuhankah atau medsos? Yang kedua, bagaimana kehidupan kerohanianmu saat ini? Apakah sedang bertumbuh atau justru mengalami stagnan? Atau jangan sampai merosot di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, masih tertarikkah engkau membaca firman Tuhan? Atau justru engkau sedang diserang penyakit anoreksia, yaitu kehilangan selera membaca dan mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang bisa membuat kita bertumbuh. Kebenaran firman Tuhanlah yang bisa menuntun kita kepada jalan yang tepat supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Sebab kita sadari bahwa jika kita masih memiliki jiwa muda, kadang kita tidak stabil, kadang kita lupa diri, kadang kita tidak berada mengontrol diri, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan dengan kehendak kita, bukan dengan kehendak Tuhan, atau bukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, supaya hidupmu benar, supaya kerohanianmu bertumbuh, dan supaya engkau jangan diserang penyakit anoreksia, berikanlah firman Tuhan bagi jiwamu saat ini. Sebab firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber semangat, dan yang menjadi penopang bagi jiwamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila engkau sedang lelah, apabila engkau sedang jemu saat ini, berilah makanan jiwamu dengan firman Allah, supaya engkau tetap sehat secara emosional dan secara spiritual di dalam kehidupanmu. Jadi ingat baik-baik, mulailah dan akhirilah perjalananmu setiap hari dengan firman Tuhan, yaitu engkau harus membaca dan merenungkannya. Maka dengan demikian engkau mampu mengawali dan mengakhiri perjalanan hidupmu setiap hari dengan tepat,
yaitu engkau selalu mendekatkan dirimu kepada Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan membacakan saudara-saudara kepada Tuhan supaya hidupmu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur, kami datang berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Karena Engkau selalu menjadi penopang di dalam kehidupan kami, dalam keadaan dan dalam situasi apapun yang kami alami, entah itu baik atau tidak, entah itu suka atau duka, entah itu senang atau susah. Yang kami tahu bahwa Allah selalu peduli di dalam kehidupan kami ini. Dan terlebih saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan para anak-anak muda-Mu Tuhan, dalam berbagai perjalanan kehidupan mereka, dalam mengikuti perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan mereka, dalam mengikuti jiwa muda mereka. Kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, supaya mereka tidak bertindak berdasarkan dengan perasaannya, tetapi lebih bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ajar terus mereka untuk mampu mempersembahkan masa muda mereka bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mampukanlah mereka untuk mampu mempersembahkan masa muda mereka untuk selalu mengingat Tuhan di dalam hidup mereka, supaya masa muda mereka menjadi indah karena mereka selalu mengingat Tuhan dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dan dalam setiap tindakan-tindakan mereka. Bapa di dalam surga, hamba-Mu saat ini datang berdoa kepada mereka, mendoakan dalam menjalani kehidupan, dalam mencapai dan untuk menemukan apa yang didambakan atau apa yang menjadi harapan-harapan di dalam diri mereka. Kami sungguh sadar ya Bapa, bahwa mereka sedang diperhadapkan kepada persaingan-persaingan. Bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan, bersaing di tengah pendidikan, bersaing untuk meningkatkan karir mereka. Namun ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa, dan kehebatan kuasa-Mu yang dapat diandalkan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber kemampuan, dan sebagai sumber keberhasilan di dalam kehidupan. Dan ajarlah mereka ya Bapa untuk selalu mendekatkan diri mereka kepada-Mu, untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, untuk selalu hidup melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, sebab itulah menjadi dasar bagi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan berhasil dalam menjalani kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah pendidikannya saat ini. Berikan selalu hikmat, berikan selalu kekuatan, berikan selalu kepintaran dan kepandaian, sehingga dalam perjuangan pendidikan senantiasa menikmati keberhasilan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Kuatkan iman percaya supaya tidak goyah sedikit pun, untuk terus mengimani bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Namun kiranya saat ini biarlah mereka tetap setia, sebab kesetiaan yang mereka mampu bangun kepada-Mu, Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran untuk layak menikmati janji berkat daripada-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya setiap hari. Berikan selalu kekuatan, lindungi dan peliharakan. Buatlah mereka berhasil, sehingga apapun yang dipercayakan selalu mampu berhasil dikerjakan. Dan melalui semuanya itu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan selalu dinikmati.
Begitupun juga saat ini hamba-Mu datang berdoa. Jadikanlah pemuda-pemuda-Mu ini menjadi pribadi yang diurapi, menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan terlebih, biarlah mereka selalu mampu menjadi garam dan terang di tengah masa muda yang Tuhan anugerahkan kepada mereka saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa, mendoakan untuk setiap orang tua mereka dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Oh Tuhan, Engkau mengurapi, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, untuk senantiasa menikmati kemurahan dan untuk senantiasa menikmati kebaikan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan. Tuhan terus selalu menjadi penopang bagi mereka, sehingga mereka terus tampil menjadi pribadi-pribadi yang berdiri teguh di dalam iman, menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengawali dan mengakhiri keserian-keserian mereka dengan mengisi hidup mereka dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya melalui waktu sejenak yang kami pakai saat ini, Tuhan urapi sehingga menjadi berkat bagi kami sekalian. Bahkan renungan firman-Mu yang telah kami baca, kiranya hal itu menopang kami, menuntun dan memberikan kami semangat baru di dalam diri kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan bagi kami supaya kami mengawali dan mengakhiri keserian kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.